ini nggak terlalu banyak sih yang diajarkan. Jadi ada hipertensi, gagal ginjal, jengkolism, ISK, urinitiasis ya atau urolitiasis, sindroma nefrotik, nefritik, polikistik kidney, Wilms tumor sama gangguan asam basa. Ya akeh sih sebenarnya, cuman bisa lah, oke. Oke. Yang pertama adalah hipertensi ya. Hipertensi itu kan ini pasti kita dapatkan ya karena ini kompetensinya adalah SKDI-nya 4A. Oke. Nah, untuk hipertensi ini definisinya itu adalah tekanan darah di atas lebih dari sama dengan 140/90. Ya, itu dia hipertensi. Nah, untuk klasifikasinya nih, klasifikasi dari hipertensi itu sendiri sebenarnya itu ada hipertensi stage 1 sama stage 2. Ya, untuk pre-HT normal ini udah nggak usah direken gitu. Kalau hipertensi stage 1 itu kalau tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159. Kalau hipertensi stage 1 diastoliknya itu 90 sampai 99. Oke, jadi misalnya nih pasiennya dia tekanan darahnya 130/91. Nah, ini kan termasuk hipertensi juga. Karena apa? Diastoliknya dia juga tinggi, udah tinggi. Jadi nggak ngelihat sistoliknya, diastoliknya pun juga dilihat. Oke, itu kalau yang satu. Nah, kalau misalnya hipertensi stage 2, itu kalau lebih dari sama dengan 160/100. Oke, selanjutnya nih klasifikasi. Ya, klasifikasi hipertensi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Ya, kalau misalnya primer kan berarti dia tidak ada underlying disease-nya, ya tidak ada penyakit yang mendasari. Kalau primer dia itu idiopatik ataupun genetik ya dari keluarga. Tapi kalau sekunder biasanya ada penyakit yang mendasari kayak CKD. CKD itu adalah gagal ginjal kronik ya, chronic kidney disease. Ada hipertiroid ya, ada pheochromocytoma. Ini nggak pernah ya, jarang ya kita temuin pheochromocytoma. Oke. Nah, untuk terapi dari hipertensi itu sendiri ya, itu golongan obatnya ada A, B, C, D. A itu adalah SI, ARB ya, alpha blocker selektif dan non selektif. Kalau SI itu dia golongan obatnya yang pril. Oke, SI pril. Tapi efek sampingnya dia batuk. Jadi pada orang batuk nggak boleh dikasih SI. Oke. Selanjutnya ada ARB. Nah, kalau ARB itu yang tan, kandisartan, lorasatan, varsatan, kayak gitu. Nah, efek sampingnya adalah hipotensi ortostatik. Terus habis itu alpha blocker sama non selektif dan selektif ini pada BPH ya, tamsulosin dan prazosin, masih ingat kemarin yang ada BPH terus dia punya hipertensi dikasihnya ya bisa prazosin biasanya. Tamsulosin juga bisa. Bentar, kemarin mumpung inget ini. Oh, Kemarin itu ketemu soal BPH kan. Jadi dia ini pilihannya itu lengkap, ada tamsulosin, ada ini, terus ada tamsulosin plus ini apa namanya? Prazosin tadi. Mana ya? Nah, ini kita pakainya yang mana dulu? Atau langsung dua-duanya? IPSS-nya sudah 20 soalnya. Tapi dia nggak ada hipertensi. tamsulosin kalau ada hipertensi. Tetap tamsulosin tok ya berarti. Nggak perlu kayak gabungan basio DE IPSS ya udah. Harusnya kan dia di Turpe kalau udah 20. Tapi kan nggak ada. Oh, oke. Nggak ada ini nih. Nggak ada apa sih jenenge pilihannya. Kalau misalnya ada pilihannya turpe. Oh, gitu. Karena dia PSSI-nya udah 20. Oke. Gitu. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, itu yang A pertama. Terus habis itu B. B itu adalah beta blocker. Ya, beta blocker. Ada yang selektif juga dan non selektif. Sebenarnya beta blocker itu yang belakangnya lololol. Propanolol, metoprolol, ya, bisoprolol, kayak gitu. Tapi buat beta blocker ini dia bisa menyebabkan bronkokonstriksi. Jadi saluran pernafasannya dia menyempit. Makanya pada pasien dengan hipertensi dan ada asma itu tidak boleh diberikan beta blocker.
Karena dia akan membuat spasme di saluran pernafasannya itu tadi. Gitu ya. Jadi kontraindikasinya adalah pasien dengan asma. Kalau SI kontraindikasinya adalah pasien dengan batuk. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah CCB. Ya, CCB itu yang dia pin. Ya, amlodipin, nifedipin. Terus habis itu ada yang CCB non DHP, itu ada verapamil dan diltiazem. Yang dimana CCB ini efek sampingnya adalah edema. Pasien dengan edema kaki piting ya nggak boleh dikasih CCB, nanti dia semakin edem. Selanjutnya ada diuretik ya, ada diuretik. Kalau diuretik dia ini ada yang diuretik kuat, ya ada yang loop diuretik sama diuretik hemat. Oke. Nah, kalau yang diuretik kuat itu namanya adalah tiazid, yang belakangnya tiazid jadi hidroklorotiazid. Terus ada yang sering dipakai furosemid, ada juga hemat kalium spironolakton. Nah, tapi kan diuretik ini kan efeknya adalah kencing. Kencing terus kan. Nah, maka dia efek sampingnya adalah hiponatremi, jadi imbalans elektrolit ya. Jadi natriumnya turun, kaleminya juga turun. Tapi kalau misalnya pada spironolakton, dia kan hemat kalium kan. Ya kan? Berarti dia bisa menyebabkan hiperkalemi dan hipernatremi. Pokoknya kalau diuretik ya itu kebanyakan apalagi furosemid ya, itu dia bisa menyebabkan hipo. Ya, kalau spironolakton itu dia diuretik, cuman dia tidak menyebabkan kencing sebenarnya. Ya, jadi ya memang spironolakton itu dia termasuk diuretik, cuman efeknya itu bukan kencing, tapi efeknya adalah hiperkalemi dan hipernatremi gitu. Nah, SI dan ARB itu nggak boleh dikombinasi. Ya, jadi kaptopril dengan kandesartan itu nggak boleh dikombinasi. Maksudnya dikombinasi gimana? Dikombinasi itu adalah diminum secara bersamaan. Itu nggak boleh. Karena apa? Efeknya sama, cara kerjanya sama. Jadi percuma kalau mau dikombinasi. Kalau misalnya satu hari itu mau dikasih kaptoprilnya pagi, kandesartannya malam nggak apa-apa. Kayak gitu nggak apa-apa. Ya, karena memang biar ada efek kerjanya. Karena kalau dikasih dalam satu waktu yang sama, itu dia efeknya sama. Jadi nggak ada efektivitas yang lebih kalau misalnya mau dikasih. Kayak gitu. Pada ibu hamil itu dibelinya adalah metildopa dan nifedipin. Oke. Nah, ini adalah tata laksana hipertensi ya. Jadi kalau misalnya langsung aja di sini, kalau misalnya dia hipertensi stage 1, first line-nya adalah tiazid. Ya, jadi dia yang diuretik tiazid, HCT itu tadi, ya hidroklorotiazid. Second line-nya adalah ACE atau ARB. Third line-nya adalah CCB. Ya. Selanjutnya kombinasi dua obat kalau misalnya dia hipertensi stage 2. Ya, kalau misalnya hipertensi stage 1 cuma dikasih 1. Ya, kalau misalnya hipertensi stage 2 baru dia dikasih kombinasi 2 obat. Apa aja? Yang pertama, semuanya dikasih tiazid. Ya, tiazid plus SI ya, first line-nya dia kasih SI, second line-nya dia kasih CCB, third line-nya kasih beta blocker. Ya sama kayak ini, ya sama kayak yang atasnya cuma ditambah beta blocker aja nanti di bawahnya gitu. Ya kalau berdasarkan ras ini jarang keluar ya, nggak usah dibahas. Terus setelah itu ini kalau misalnya dia ada penyakit penyerta atau komplikasi, ya bisa dilihat di sini ya ada DM, penyakit ginjal, jantung, ya CHF yang stabil pakainya adalah ACE plus ARB ya, plus ya. Jadi ini nanti bisa diminumnya pagi, yang ini malam. Karena apa? ACE dan ARB kan nggak boleh jadi satu waktu. Gitu. Ini malam. Kalau misalnya ada edem ya seperti CHF tidak stabil nih, maksudnya bisa edema piting, itu baru dikasih diuretik.
Ada atrial fibrilasi dan angina pectoris, pakainya adalah beta blocker. Ya. Terus BPH pakainya adalah yang alpha blocker. Kalau asma ya, sebenarnya asma itu tidak perlu diberikan beta blocker ya. Tapi kan di sini tadi di atas itu ada yang beta blocker selektif ya, selektif dan non selektif kan. Kalau misalnya yang non selektif, dia itu bisa kerja di dua tempat memang, di otot polos jantung dan di bronkus ya, bronkus. Tapi kalau misalnya dia selektif ya udah dia selektif di otot polosnya aja. Otot polos jantung ya nggak apa-apa kalau misalnya mau pakainya bisoprolol itu masih aman, tapi jangan dikasih propanolol. Oke. Gitu. Kalau hamil dan menyusui ya udah dikasihnya adalah metildopa dan nifedipin. Dah itu paling aman buat ibu hamil gitu ya. Terus apa namanya heart rate HT kalau misalnya dia ada komplikasi ya dikasihnya adalah ACE. Kalau non komplikasi dikasihnya adalah thiazide. Ya, jika bingung langsung pilih first line-nya aja. Apa itu first line-nya? Tadi Yang tadi thiazide sama ACI. kalau stage 2. Enggak stage 2, tapi kalau stage 1 Thiazide aja. Ya bingung kayak tak kasih apa ya? Tak kasih apa ya ini? Ya udah langsung kasih first line aja. Gitu. Oke. Nah, ini dosisnya nggak usah ya. Nanti nggak usah nggak keluar gitu loh dosisnya. Target terapi ya. Kalau misalnya dia kurang dari 60 tahun, terus dia ada DM atau CKD, ya atau ya ini kurang dari 60 tahun, atau DM atau CKD, ya tekanan darahnya adalah kurang dari 140/90. Tapi kalau dia eh, lebih dari 60 tahun, lansia, dan dia ada DM, tidak ada DM maupun CKD, itu tekanan darahnya kurang dari 150/90. Jadi kayak 140 tuh masih nggak apa-apa. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah krisis ya. Nah, dikatakan krisis itu kalau misalnya ya, itu hipertensi atau kita bisa bilang hipertensi maligna, ya HT maligna. Itu kalau tekanan darahnya lebih dari sama dengan 180/120. Itu dia krisis hipertensi. Ya, dia lebih dari sama dengan 180/120. Nah, krisis hipertensi ini dia ada yang urgensi, ada yang emergensi. Ya, kalau misalnya dia urgensi, berarti dia tidak ada target organnya. Kalau misalnya dia yang emergensi, dia ada target organnya. Oke. Nah, apa namanya? Kalau target organ itu apa aja? Ya, target organ itu adalah di sini, di sini. Dia ada kerusakan di otak, mata, paru, jantung, hepar, ginjal. Di otak misalnya dia ada nyeri kepala, penurunan kesadaran, defisit neurologi, ya toh, peningkatan TIK. Di mata dia ada matanya kabur, ya mata kabur, retinopati. Di paru ada sesak nafas, jantung ada nyeri dada, heparnya ada ikterik, ya ada SGT, SGPT, ya. Ginjalnya dia ada peningkatan fungsi ginjal. Nah, itu berarti dia ada target organnya. Maka kalau ada target organnya namanya adalah krisis hipertensi emergency atau kita bisa bilang HT maligna. Ini di sini HT maligna sama dengan HT krisis hipertensi emergency ya. Terus habis itu untuk tata laksananya itu untuk yang urgensi itu adalah menurunkan tekanan darah dalam 24 sampai 48 jam. Ya, dengan MAP maksimalnya adalah 25%. Gitu. Cara menghitung MAP nanti di sini. Nanti tak kasih tahu. Nah, terus apa namanya? Kalau urgensi ini boleh diberikan anti hipertensi oral, captopril sublingual. Ya, captopril berapa miligram? Bisa 12,5 miligram, bisa 25 miligram. Jadi di captopril digepuk gitu, dimasukkan di sublingual. Nah, itu dia kalau urgensi.
Ya memang dia pasien datang, wih tensinya tinggi sekali ya 200, tapi dia nggak ada keluhan, nggak ada target organnya, ya udah kasih captopril sublingual. Tapi kalau dia yang emergency, dia targetnya untuk penurunan tekanan darahnya itu adalah 2 jam. MAP-nya 25 ya, atau MAP-nya turun 10% dalam 1 jam pertama, baru dilanjutkan 15% dalam 3 sampai 12 jam. Ya, jadi ada caranya. Pertama adalah 2 jam. Yang kedua adalah diturunkan 1 jam dulu 10%, barulah 15% selanjutnya diturunkan dalam 3 jam sampai 12 jam. Jadi dalam 1 hari, kurang dari 1 hari. Kalau dia urgensi kan 1 sampai 2 hari. Kalau misalnya emergensi dia hitungan jam. Ya 2 sampai 12 jam harus turunnya. Antihipertensinya karena dia emergensi jangan dikasih oral. Dikasihnya adalah IV. Singkatannya adalah Nini labil. Ya, Nini adalah nitkardipin, ya. Nitrogliserin, ada nitrogliserin apa namanya? IV. Labetalol dan diltiazem. Ya, nikardipin atau nifedipin yang pertama. Ya, jadi pakainya nifedipin per IV. Oke. Nah, penurunan tekanan darah, penurunan tekanan darah pada hipertensi maligna itu dilanjutkan 2-6 jam hingga tekanan darahnya 160 per 110 sampai 100. Jadi nggak perlu 140, 100 per 90 itu nggak perlu. Nah, nanti dilanjutkan sampai normal dalam 2 hari. Jadi kalau ada krisis hipertensi, dia harus dirawat inapkan gitu. Nah, ini adalah cara mengukur MAP ya. Jadi rumusnya adalah 1, 2, 3. Ya, 1 kali tekanan darah sistolik, 2 kali tekanan darah ditambah 2 kali tekanan darah diastolik per 3. Misalnya nih pasiennya tekanan darahnya 180 per 100. Ya udah MAP-nya adalah 1 kali 180 plus 2 kali sorry, 100 ini harusnya 100 ya. Iya. Ini 100, 1 kali 100. Sistolik, sorry. 1 kali 180 ditambah 2 kali 100. Ya, 1 kali 180 ditambah 200 nih misalnya. Per 3. Ya kan, ini kan 2 kali 100. Berarti dia 380 per 3. Berarti kurang lebih MAP-nya adalah 90-an ya. Ya, 90-an persen. Nah, ini kan belum dikali 25. Ya 90 berapa ya? 92-an ya. Dikali 25 per 100. Piro iki? Kurang lebih 38. ya, Tadi kan 100, 108, 18, 88, 16, harusnya 36. 36 ya. 36. Ini. 36 dibagi 3. 36 bagi 3, 9. Ya, 90. 90 kali 25. Berarti sekitar bagi 9 bagi 4, 20-an toh? Ya, 20 sekian toh. Nah, 20-an ini nanti untuk menurunkan si tekanan darahnya ini. Jadi, misalnya 180 per 100. Misalnya 20 ya, langsung tak anggap 20 ya. Jadi, dalam 2 jam, itu tekanan darahnya harus turun 160 per 80. Tinggal dikurangi 20. Gitu. Itu untuk mengukur MAP 25%-nya. Gitu ya, paham nggak? Paham. Oke, kita ke soal. Nomor 1, tata laksana yang tepat diberikan pada pasien adalah Tuan Voltia, 56 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri kepala disertai sesak. Nyeri kepala dirasakan tiba-tiba disertai gangguan penglihatan dan sulit untuk bicara. Keluhan nyeri dadanya positif. Gangguan pada PAK dan PAB disangkal. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan minum obat tidak rutin. Pada pemeriksaan fisik tekanan darah 200 per 30, nadinya 92, reguler. RR-nya 20 kali per menit. Pemeriksaan fundoskopi didapatkan perdarahan retina.
Apakah tata laksana yang tepat diberikan pada pasien CX-nya hipertensi emergensi? Dia ada target organ. Banyak ya ini target organnya. Ada di mata sama dan bla bla bla. Otak juga, mata juga. Iya. Berarti harus 2 Apanya? obatnya. Obatnya kan 2. 2 atau tetap 1 kalau ini? Kalau target organnya 2. tetap 1. Kalau tetap 1. Yang mana yang mau didahulukan? First line-nya dulu. Tetap first line dulu. Oh, berarti dia dikasih nicardipin atau nifedipin. Iya, nicardipin IV ya. Jadi kalau ini kan PO pasti salah toh. Ya kan? Terus ini kan adalah betalol, ada nicardipin toh. Kita pakainya adalah first line-nya dulu. Oke. Jadi pakainya nicardipin 10 mg per jam IV kontinu. Nah, kalau kayak gini berarti target MAP 25%-nya dalam 2 jamnya berapa? Misalnya ditanyain. Target MAP. Dia kalau 25% 200, kalau 100 aja 25%-nya itu 75. Berarti sekitar 175-an. 170. Kurang ya, nggak sampai. Belum. 2 kali 200 tambah 2 kali 130 dibagi 3. Ini kan 400. 400 tambah 26. 26 ya benar 660 bagi 3. 660. Iya, kan dia 400. Kan 1. Oh iya, sorry. 1. 1, 2, 3. Jadi kan 330 ya. Ini kan 260 toh. Ini kan 200 kan. Berarti 4. Oh iya, 400. Astagfirullahaladzim. 460. Saya ulang. Fokus. 1 kali 200 tambah 260. 460 dibagi 3. Berarti sekitar 12-an sekian. 120 sekian. Ya nggak sih? Kalau misalnya 45 bagi 3 kan 15. 16. Jadi 150-an lah ya. Nah, itu kan belum 25%-nya toh. Lalu dikali 25%. Berarti dibagi 4. Masya Allah. Berapa berarti 1 bagi 4? Anggapannya 7. Nggak sampai. Anggapannya 160 ya. Bagi 4 berarti kan 30 sekian kan. 37 lah. Ya kan? 37 mmHg. Jadi suruh hitung-hitungan. Mata nih. Nggak dapat kertas bisa. Iya. Ya kalau misalnya 30 mmHg kan ini berarti yo sampai 40 lah ya. Jadi 160 per 90. Untuk menurunkannya ya. Targetnya segini dalam 2 jam. Ya kalau misalnya nanti misalnya target MAP-nya 1 jam yang 10% tadi yang di atas, ini nanti tinggal dibagi 10. Oke. Gitu. Tergantung dia maunya berapa. Gitu. Oke. Next, nomor 2. Golongan terapi antihipertensi yang perlu dihindari. Jadi punya Charmi 46 tahun datang untuk kontrol rutin hipertensi. Keluhan nyeri kepala disangkal, bengkak pada kedua kaki positif. Bengkak dirasakan semenjak pasien minum obat antihipertensi. Pasien meminum obat rutin. Pada pemeriksaan fisik dapatkan tekanan darahnya 120/80, nadinya 82, RR-nya 20 kali per menit. Golongan terapi antihipertensi yang perlu dihindari adalah dia yang ini apa namanya? Masih tadi Ada edem. kalau ada edem dia berarti pakainya Yang perlu dihindari. ya. Sorry, yang perlu dihindari berarti dia pakai yang perlu dihindari. Yang perlu dihindari dia berarti nggak boleh pakai ini CCB. Contoh obatnya Pin, amlodipin.
dan kalium. Amlodipin. Iya, ya. SI dia menyebabkan Dia menyebabkan apa ya tadi? batuk. Oh iya, batuk. ARB hipertensi, otos, Statik. statik. Diuretik dia bisa ke elektrolitnya, bisa hipo atau hiper. Beta blocker dia bisa asma. Oh ya, ini harus dihafalkan ya ini ya. Oke. Salah satu aja misalnya kayak SI batuk, ini. Tapi yang biasanya keluar itu adalah batuk, asma, dan bengkak. Oke. Ya, jadi batuk nggak boleh kasih SI. Asma, sesak nggak boleh kasih beta blocker. Bengkak nggak boleh kasih CCB. Oke. Gitu. Oke, next. Target penurunan tekanan darah pasien adalah, Masya Allah gitu. Gitu. Nyonya Vanessa, 56 tahun, datang ke IGD dengan keluhan nyeri kepala sejak 1 hari yang lalu. Keluhan disertai nyeri pada dada, penglihatan berkurang, dan napas agak berat. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan tidak meminum obat secara rutin. Pada pemeriksaan fisik dapatkan pasien sadar tanpa kesakitan, tekanan 180 per 120. Nadinya 102 kali per menit reguler, RRI 24. Pasien diberikan terapi antihipertensi parenteral. Target penurunan tekanan darah pasien adalah Parenteral itu IV. oh, yes. Oke. Oke, coba Jadi sambil itu aku boleh minta minum nggak? boleh, itu gelasnya ada nih. 1 kali 180 ditambah itu Ini. iya Ini hitam ya? itu. Nggak punya gelas sis. 80 kali 2 kali 120 dibagi 3. Itu berapa? Ini 110 tambah 240. Berarti dia 400 dibagi kali 25. Gini ya. 4 kali 25 berapa? Kok 400 bagi 120? 200 ini. Ini telu toh? Kan udah ketemu. Oh, Oh iya dibagi. Pusing hari. Kan ketemunya 400 dibagi 3. Berarti 40 dibagi 3. Anggap aja 12. 12 13. 13 sekian. Kan kalau dia 12 13-an ya? 12 13-an. 130 lah. Ya enggak sih? Ya segitu. Terus dibagi 100 per 25 gini dah. Oh. Kayak kalau misalnya 25 itu biasanya aku langsung bagi 4. Bagi 4. Karena kan 100 itu kan 25%-nya kan iya benar-benar. ini 0,4. Ini 0, ini 4 berarti. Pero berarti dibagi 4 12 4 sekitar 3 sampai 4 kan. Berarti ini 30-an toh? Ya 30 sekian. 3. Berarti dia 150, bawahnya 90 terusnya. Kalau 30. Ya, 150 per 90. 90. Tidak, ini 150 per 100. Ini bisa dipakai enggak? Bisa. Oke. Kalkulator. Menyerahin. Oke. Menyerah juga. Di kalkulator ini. Kayak tuku HP ini kayak apa coba? Ya, lucu-lucu. Ya Allah, ya lucu sih Ancen. Ada di kalkulatornya, Bu. Nah, deh. Ya. 180 ditambah 240. Loh, 420 loh. Oh iya, salah. Bagi 3, 140 kali 25%. 35. Berarti 35 harusnya dia 160. 145. 145 per 85 harusnya. Iya kan? 85. Kan oh iya ding, sorry, 195. 95. Bener-bener.
180 kurangi 35. 145 145 kan. kurangi 35. 85. Harusnya segitu. 145 per 85. Kita ambil yang mana nih? Mirip semua. Ambil yang paling Tinggi. mendekati. 140 per 90 berarti. Oh gitu. Oh. 150 juga mendekati loh. 100 mana? 150%. Tapi kan 100-nya kan enggak 85. Iya sih. Tapi kan mendekati. Kami mendekati. Mendekati. Oke. Ya, Lanjut. travel tricky ya. Oke, aku. Nggak pernah nggak sih hitung-hitungan? Nggak ada kok, nggak pernah Nggak nemu. ada. Ya Apakah BE. diagnosis yang jangan sampai. Lanjut, nomor 4. Tuan Z 56 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri kepala seperti tersambar petir. Sejak 6 jam yang lalu, pasien memiliki riwayat hipertensi dan diabetes mellitus. Pasien mengaku tidak pernah kontrol. Standar vitalnya tekanan darah 180 per 120, nadi 80, sum 37. Pemeriksaan lainnya dalam batas normal. Hipertensi emergensi. Iya, hipertensi emergensi. Karena dia sudah ada Target organ. organnya. Oke, hipertensi sudah. Sekarang nih, gagal ginjal. Wah, oke. Gagal ginjal ya, itu adalah klinisnya itu gangguan BAK. Jadi dia ada keluhan BAK-nya sedikit, ada edema, plus ada penurunan fungsi ginjal. Nah, gagal ginjal itu ada dua, ada yang akut, ada yang kronik. Kalau misalnya akut, ya dia itu namanya akut kan, berarti gejalanya itu adalah pipisnya, ya pipis berkurang secara tiba-tiba, secara mendadak, ya mendadak. Nah, onsetnya kalau akut itu adalah kurang dari sama dengan 3 bulan dan dia bersifat reversible, jadi dia bisa kembali semula. Ya, dia bisa kembali semula. Etiologinya dia ada prerenal, renal, dan postrenal. Nah, kalau prerenal berarti dia penurunan aliran darah ke renal. Jadi pre itu kan dia sebelum. Jadi darah yang mau masuk, cairan yang mau masuk ke renal itu dia berkurang. Yang mau masuk ke ginjal dia nggak ada. Makanya gagal. Ya, dia nggak ada makanannya. Makanya dia bisa nggak kerja. Contohnya apa? Dehidrasi. Ya, kekurangan cairan yang masuk ke ginjal kurang. Perdarahan. Ya, darah dia habis kecelakaan, perdarahan bleeding banyak. Akhirnya darah yang masuk ke ginjal juga berkurang. CHF juga berkurang. Oke. Selanjutnya di renalnya itu sendiri. Jadi di ginjalnya itu sendiri yang menyebabkan gagal. Karena apa? Acute tubular necrosis atau ATN, di mana di sini tubulusnya ginjal itu dia nekrosis, mati, gitu. Oke, itu karena di renalnya. Kalau postrenal berarti dia ada obstruksi di setelah renal. Setelah renal tuh banyak ya. Dia ada ureter, ada VU, ada uretra. Oke, biasanya dikarenakan adanya BSK, BPH, dan ISK biasanya. Oke, diagnosisnya itu HB-nya normal, kecuali kasus perdarahan. Kan kalau misalnya dia sudah kronik, itu HB-nya biasanya anemi. Terus ureum kreatinnya pasti meningkat karena dia ada penurunan fungsi ginjal. Tapi USG-nya normal, maksudnya normal itu gimana? Ukuran ginjalnya itu normal. Oke. Nah, tata laksananya itu adalah untuk diatasi penyakit yang mendasari. Jadi kalau misalnya dia ada dehidrasi, ya udah dia dikasih cairan. Perdarahan ya udah kasih transfusi. Apa namanya BSK ya udah dioperasi, BPH dia dioperasi gitu. Nah, klasifikasi dari apa namanya gagal ginjal akut nih itu disingkat RIVEL. Ya, jadi RIVEL itu adalah risk, ya R-nya adalah risk, yang dimana dia itu apa namanya urin outputnya itu masih 0,5 per 6 jam.
Jadi biasanya gejalanya itu dia 6 jam 5 jam yang lalu ya dia itu keluar kencing sedikit. Jadi masih belum sampai lebih dari 6 jam ya. Nah, terus injury. Ya, injury itu kalau urin outputnya itu 0,5 tapi sudah 12 jam. Misalnya dia sudah mengeluhkan nggak kencing selama 15 jam. Berarti kan udah lebih dari 12 jam. Ya, itu masuk yang injury. Kalau misalnya 8 jam nih, dia nggak kencing, masih masuk yang risk. Kalau pokoknya dia patokannya adalah 6 jam, 12 jam. Oke. Nah, kalau misalnya yang failure dia itu 0,3 tapi dia sudah 1 hari atau malah dia nggak kencing sama sekali selama 12 jam. Gitu. Aku biasanya menghafalkan dari urin outputnya. Karena apa? Karena soalnya seperti itu. Jadi dia udah nggak kencing 8 jam yang lalu, tapi dia masih kencing. Ya, saya masih kencing. Masih bisa keluar, cuman berkurang gitu. Terus kalau loss dia itu sudah 4 minggu atau kita bisa bilang 1 bulan. Kalau loss, kalau dia sudah end stage ya udah dia sudah masuk CKD. Ya, nah ini 1 bulan yang loss. Ya, jadi ingat ya, kalau rival ya, risk itu berarti dia masih keluar kencingnya, cuman 6 jam nanti di soal. Ya, minimal 6 jam. Kalau injury minimal dia masih keluar kencingnya minimal 12 jam. Kalau failure dia masih keluar kencingnya minimal 24 jam atau nggak pipis sama sekali selama 12 jam. Kalau yang loss berarti dia keluarnya sudah 1 bulan. Kalau yang end stage berarti sudah masuk CKD. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bahas yang CKD nih. Nah, kalau misalnya gagal ginjal kronik, itu onsetnya sudah lebih dari 3 bulan. Ya, dia 3 bulan dan dia irreversible. Jadi dia tidak bisa balik. Jadi harus digantikan. Etiologinya adalah DM dan HT. Kebanyakan ya. Terus diagnosisnya yaitu adalah adanya anemia, ureum kreatin pasti meningkat, ya. Terus habis itu USG-nya didapatkan ginjalnya mengecil. Makanya kan kalau misalnya di GGA atau gagal ginjal akut dia ginjalnya masih ukurannya normal. Tapi kalau misalnya sudah kronik dia mengecil. Gitu ya. Terapinya kalau misalnya dia anemia ya udah diberikan hormon eritropoietin. Ya hormon eritropoietin itu diproduksi oleh kelenjar adrenal yang dimana kelenjar itu terdapat di atas ginjal. Nah, misalnya ginjalnya rusak, ya udah kelenjar adrenal nggak bisa berfungsi kan. Akhirnya eritropoietin itu adalah hormon untuk membantu pembentukan sel darah merah. Nah, misalnya hormonnya dia tidak dikeluarkan oleh kelenjar adrenal, maka sel darah merah tidak terbentuk. Nah, misalnya sel darah merah tidak terbentuk, berarti akan anemi. Gitu. Makanya dia harus diberikan hormon eritropoietin untuk sel darah merahnya dia bisa terbentuk. Oke. Nah, kalau aku GGK ini, aku biasanya menghafalkan GFR dan gejala. Jadi kalau stage 1, GFR-nya dia masih normal nih, ya masih lebih dari sama dengan 90. Nah, kalau stage 2, 60 sampai 89. Kalau stage 3, itu dia udah 30 sampai 59, plus dia ada anemi. Ya. Kalau stage 4, dia ada hiperkalemi dengan GFR-nya 15 sampai 29. Kalau stage 5 ya itu GFR-nya kurang dari 15 plus overload cairan. Bingung kan ngafalinnya? Caranya adalah aku biasa nih stage 1, stage 5 tak hafalkan GFR-nya. Yang dimana stage 1 dia masih normal 90 lebih dari sama dengan 90. Stage 5 dia kurang dari 15. Itu dulu. Selanjutnya aku baru menghafalkan kalau dia stage 3 ada anemi.
Kalau nggak ada anemi berarti dia masuk stage 2 dulu. Stage 2 dulu. Ya dilihat gejala-gejalanya yang lain gitu kan. Kalau misalnya dia ada hiperkalemi ya plus anemi, berarti dia sudah masuk stage 4 tanpa melihat GFR. Ya. Aku kayak gitu. Jadi pertama tak hafalkan dulu GFR yang paling 1 sama 5. Terus habis itu aku ngafalin, oh kalau stage 3 ini sudah ada anemi. Kalau stage 4 ini sudah ada hiperkalemi. Kalau stage 5 ya udah plus overload cairan. Oke. Daripada menghafal kayak gini-gini kan banyak ya, Bu. Nah, kan kalau misalnya gagal ginjal ya, itu apalagi yang kronik, itu tata laksananya adalah HD atau transplantasi ginjal. Ya. Indikasi dilakukan hemodialisa ya, cito emergency itu kalau dia ada AIUEO. A-nya adalah asidosis metabolik ya, terus dia tiba-tiba ada kusmaul, susah nafas kayak gitu. I-nya adalah intoksikasi, jadi dia keracunan aspirin, kokain, ya organofosfat. Uremic syndrome, jadi dia uraniumnya tinggi sekali, 200 100 kayak gitu. Terus setelah itu ada imbalans elektrolit yang dimana biasanya ada hiperkalemi. O-nya adalah overload cairan. Itu cito langsung ya, AIUEO. Kalau suportif itu kan biasanya buat GGK toh. Ya kan hemodialisa buat GGK ya. Kalau dia ada oligouri, anuri. Oligouri itu kencing sedikit, anuria itu nggak kencing sama sekali. Miopatik uremik seperti nyeri otot, kram ya. Ada disnatremi, ada hiponatremi. Pokoknya bukan AIUEO ini. Jadi misalnya pasiennya ini ada kondisi IUEO, jadi saat itu juga bisa dilakukan HD. Tapi kalau yang suportif itu dia dijadwalkan, misalnya seminggu berapa kali HD-nya, gitu. Jadi terjadwal. Ya kalau transplantasi ginjal itu adalah terapi definitif ya, itu untuk GGK pasti. Kalau GGA tadi sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan apa etiologinya. Nah, ini juga bisa ya etiologi GGA renal yang dimana GGA renal ini kan tadi ada acute tubular necrosis kan. Ya, acute tubular necrosis itu adalah kerusakan ginjal akibat mengonsumsi zat-zat nefrotoksik. Zat-zat nefrotoksik itu apa aja? Antibiotik aminoglikosida seperti gentamisin. Terus diberikan IV kontras, misalnya dia mau melakukan pemeriksaan perut, IVP butuh kontras, dimasukkannya lewat IV gitu. Dia bisa menyebabkan acute tubular necrosis. Makanya kenapa sih kalau misalnya pemeriksaan kontras itu harus dilihat dari ginjalnya, fungsi ginjal harus baik apa enggak, karena nanti bisa menyebabkan ini. Gitu. Terus ada rhabdomyolysis yang dimana setelah olahraga berat dia langsung minum banyak. Nggak boleh kayak gitu. Jadi tiba-tiba ada rhabdomyolysis. Jadi habis lari maraton dia langsung minum 2 liter, nggak boleh. Habis nge-gym dia langsung minum banyak, nggak boleh. Minumnya harus sedikit-sedikit. Nanti bisa menyebabkan rhabdomyolysis ini tadi. Tanda khasnya ada Medi broadcast seperti ini. Ya, apa jenenge coklat ya, Medi brown cast. Nah, ada juga yang namanya acute interstitial nephritis ya. Kalau nephritis itis berarti dia karena infeksi ya, bisa karena lepto ya. Terus obat-obatan NSAID atau PPI. Ya, hasil urinasinya nanti biasanya ada WBC atau RBC. Ini nggak ada tanda khasnya ya kalau ini ya. Yang tanda khas itu ATN ini, acute tubular necrosis. Dia ada Medi brown cast. Gitu. Oke, next. Selanjutnya ada jengkolism. Ini jarang keluar, tak skip boleh? Boleh. Oke. Lanjut ke latihan soal. Diagnosis pasien, seorang perempuan berusia 22 tahun datang ke klinik dengan keluhan tidak BAK sejak kemarin pagi.
Pasien tampak sesak, mata cowong, dan mulut kering tergor kulit lebih lambat. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 90/60, nadinya 100. Pasien sudah 2 hari diare lebih dari 10 kali per menit. Pemeriksaan lab didapatkan HB-nya 14,5. Leukositnya 9.600, trombositnya 254.000. Ureumnya 65 mg per dl. Kreatinnya 3,1. Diagnosis pasien, dia nggak BAK sejak kemarin. Ya, tidak BAK sejak kemarin. Berarti dia nggak pipis sama sekali. Kemarin kapan nih? Sore atau Kemarin ini pagi. Oh, kemarin pagi. Berarti bisa jadi dia sudah 24 jam nggak pipis. Berarti dia punyanya yang injury. Polos ya, lupa. Rival tadi. Rival. Oh, dia nggak masuk yang GGK ya? Enggak. Oh. Dia kan masih, kalau GGK kan onsetnya lebih dari 3 bulan. Oh iya, oh iya. Ini kan baru kemarin pagi. Kemarin pagi dia nggak pipis 12 jam, failure berarti. GGA tahap failure. Tahap failure ya, tahap failure. Nah, kalau misalnya mau dihafalkan dari kreatinin juga bisa, Mbak. Kalau misalnya risk itu tadi kreatinnya 1,5. Ya, lebih dari 1,5. Tapi kalau dia yang injury lebih dari 2. Ya, kalau dia yang failure lebih dari 3. Nah, itu dia dari kreatininnya. Nah, ini kan loss nggak ada. Ya? Loss dia 1 bulan. Oh iya deh. Nah, kalau misalnya end stage itu berarti sudah masuk GGK. Oke. Itu rival itu tadi. Oke. Nah, ini karena dia nggak BAK, tidak ya. Berarti dia nggak kencing sama sekali toh sejak kemarin pagi. Misalnya pasiennya datang pun saat ini kan kemarin pagi ya. Misalnya datang pagi, datang jam ini wes jam apa namanya jam 1 malam dini hari kan sudah lebih dari 12 jam tuh termasuk ya kan. Makanya kalau anuria lebih dari 12 jam masuknya adalah yang failure. Ya, rival itu tadi. Oke. Hey. Next, nomor 6. Diagnosa yang tepat pada pasien adalah laki-laki 65 tahun datang ke UGD dengan keluhan muntah, lemas, dan sesak. Dari pemeriksaan lab didapatkan tekanan darah 180/100, nadinya 100, RR-nya 32 kali per menit. Konjungtiva anemis, pemeriksaan lab didapatkan HB-nya 7,5. Urea dan kreatinin meningkat, GFR 31. Dari pemeriksaan USG didapatkan ginjal mengecil, densitas korteks meningkat, batas korteks dan medula memudar. Diagnosa yang paling tepat pada pasien adalah dia 4 atau 5 ya, kayak 31 GFR-nya. Ntar dia ada konjungtiva anemis. HB-nya 7. Berarti dia sudah Ini anemi. Berarti kita tinggal lihat GFR-nya. GFR bukan hiperkalemi. Ada ini enggak? Ada apa namanya? Datanya enggak? Enggak ada. Overall cairan ada datanya enggak? Enggak ada juga. Ya udah, berarti jawabannya stage 3. Iya. Aku kalau ngafalin GFR-nya tuh susah, soalnya angkanya susah. Iya. Ya kan? Ada yang pokoknya bukan yang langsung kayak 10 20 gitu enggak. Tapi malah 6 9. Kayak gitu kan susah loh ngafalinnya. Ya udah, aku biasanya kalau ada anemi, oh grade 3 langsung. Kalau ada hiperkalemi, oh dia berarti grade 4. Kalau dia GFR-nya sudah kurang dari 15, oh ya wes berarti grade 5. Oke. Kalau grade 1 dia masih lebih dari 90. Grade 2 berarti kurang dari 90. Ya, cuman dia nggak ada anemi, hiperkalemi gitu-gitu. Soalnya susah ngapalin deh. Jujur aja. Iya. Next. Kemungkinan diagnosis sekunder pada pasien ini adalah
laki-laki 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak. Setelah dilakukan anamnesis, didapatkan diagnosa pasien adalah gagal jantung. Setelah dilakukan pemeriksaan lab, didapatkan adanya peningkatan kadar urea dan kreatinin dalam darah. Pasien mengatakan baru pertama kali mengalami hal seperti ini. Riwayat HTDM disangkal. Kemungkinan diagnosa sekunder pada pasien adalah dia akut injury masih sesak. Bisa jadi dia prerenal. Saya tahu pasien dia. Iya, Pre ya. nah karena dia ada keluhan sesak. Sesak, iya. Berarti dia bisa Dia nggak bisa masuk, makanannya kurang ke bukan dalam ginjal apa? ini adalah gagal jantung. Heeh, Jadi dia ada riwayat CHF. CHF. Oh iya, Makanya kalau ada CHF dia masuknya adalah aki prerenal. renal. Kalau renal tadi etiologinya Etiologinya dia tadi lupa. Banyak banget. Renal, oh gangguan di ginjalnya. gangguan di ginjalnya ada akut Akut tuburan nekrosis ATN. Kalau yang pas renal berarti Batu-batuan. PSK, BPH. Itu sintek itu. Habis kan. Next nomor 8. Lanjut, apakah kemungkinan diagnosis pada pasien ini? Tuan O, 46 tahun, dibawa keluarganya ke IGD dengan keluhan penurunan kesadaran sejak 1 jam yang lalu. Pasien baru saja jogging dan tiba-tiba pingsan setelah minum air 2 liter. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan tekanan darah 80/50, arterial 110, RR 20, suhunya 36, BB 70. Pemeriksaan lab dapatkan ureum 69, kreatinin 1,7, Na-nya 129. Kalium ya ini Kak. Kaliumnya 4, Hb-nya 13,5. Pemeriksaan urinalisis didapatkan brown granular cast. Sebelumnya diuresis pasien normal, namun setelah 2-3 hari perawatan diuresis menjadi 200 cc per 24 jam, ureum 80 dan kreatinin 3. Apakah kemungkinan diagnosis pasien? Ini yang CKD nggak sih? Bukan yang di ATN, sorry. ATN. Kas ada brown. Iya, ada brown granular Cas. Tuh kasnya ya langsung ya. Oke, kita masuk ke ISK. Masya Allah. Gak like. Wih, makanya kita loh. Dua ini. Tenang. Oke. ISK ya itu adalah infeksi saluran kencing, ya toh. Nah, etiologinya nggak usah dibahas karena tidak ditanyakan. Aduh, terbalon. Iya Kak. Terima kasih. Iya. Wah, pakai deh. Cepet tahu habisnya. Mbak langsung beli yang aqua gitu. Aku apa? Sing langsung 13 liter. Oh, nggak doyan. Oh, nggak doyan. Nggak Suka doyan. air mineral kan? Oh. Soalnya kan ganti ya kemasannya kalau le mineral. Kalau yang Aqua galon kan enggak. Kadang masih ada tanah-tanahnya ya. Oke. Lanjut. Klinisnya kalau ISK itu sebenarnya berdasarkan letaknya, ya, berdasarkan letaknya. Nah, pemeriksaan penunjangnya, ya, pemeriksaan penunjang yang bisa digunakan yang pertama itu adalah urinalisis midstream. Jadi urinalisis yang diambil di tengah. Jadi dia suruh pipis dulu, habis itu diambil sampelnya, terus sudah selesai. Gitu. Jadi diambil yang tengah. Lah, dia kalau bisa dikatakan ISK kalau ada bakterinya positif, nitrit positif, leukosituria lebih dari 5/8 kandang. Untuk pemeriksaan penunjang yang tepat itu adalah kultur urin, gold standarnya. Ya, kultur urin berapapun itu ya kalau kateter nih ya diambil dari kateter itu lebih dari sama dengan 10.000. Tapi kalau di aspirasi suprapublik
berapapun koloninya, walaupun cuma satu, itu dia bisa dikatakan ISK. Oke. Oke. Nah, ISK ini itu kan dia bisa di mana aja ya. Di saluran kemih mana aja. Yang pertama di ginjal. Ya, kalau di ginjal namanya adalah pyelonefritis. Ya, pyelonefritis. Nah, klinisnya dia ada nyeri pinggang, nyeri ketok, regioflank. Terus dia ada demam, nyeri sistemik ya. Demam plus mual muntah. Ya, itu dia kalau pyelonefritis. Nah, ada juga yang namanya sistitis ya. Kalau sistitis itu berarti letaknya adalah di vesika urinaria, di VU-nya. Nah, kalau misalnya di VU dia itu gejalanya gejala Lutz. Jadi ada anyang-anyangan. Habis itu nyeri saat pipis, panas, dia ditekan ya, suprapubiknya dia sakit, ya nyeri perut bagian bawah, juga bisa diare loh ISK itu. Karena dia bakterinya bisa naik melalui anus gitu. Kalau dia prostatitis ya ini nggak masuk, ini masuk bedah toh sudah ya. Nah, kalau misalnya dia kenanya di uretra, berarti namanya adalah uretritis. Nah, kalau uretritis dia masuknya udah DV, GO non GO. Berarti di sini yang harus diketahui adalah pyelonefritis sama sistitis. Gitu. Oke, klasifikasi. Pyuria ini apa? Oh. Pyuria itu dia ada bakteri di urinnya. Tapi dia ya ini tadi GO atau non GO ini masuk ISK, IMS, infeksi menular seksual, gitu. Klasifikasinya itu yang pertama adalah ISK simptomatik, jadi ISK dengan gejala. Kalau kedua itu adalah ISK asimptomatik, ya asimptomatik berarti ISK tidak dengan gejala. Terus ada ISK atas, ya ISK atas namanya adalah pyelonefritis. ISK bawah berarti sistitis. Ada juga ISK non komplikata sama komplikata. Kalau misalnya dia non komplikata itu pada wanita dan tidak hamil. Jadi ya wanita belum hamil, masih wanita remaja, perawan gitu-gitu. Nah, kalau misalnya ISK komplikata ya itu dia pada laki-laki, bumil, anak dan ada kelainan saluran kemih. Gitu. Ya. Ya, jadi dia yang komplikata itu dia yang agak ribet. Dia agak ribet. Bumil kan ribet, anak kecil juga rewel sama laki-laki. Ya, laki-laki ribet ya. Ya, yang tidak ribet non komplikata itu adalah wanita. Ya, wanita tidak hamil. Oke. Nah, ini itu adalah tata laksana ya, tata laksana dari ISK. Kalau dia sistitis, first line-nya pakainya adalah cotrimoxazole 2 kali 960. Second line-nya baru pakai ciprofloxacin. Kalau pyelonefritis atau ISK yang bagian atas, itu first line-nya adalah ciprofloxacin. Ya, kalau misalnya dia kondisinya berat, ya yang pyelonefritis nih dengan kondisi berat, anak bumil ada gangguan hemodinamik ya ada gejala berat ya udah TX-nya adalah cefalosporin. Cefalosporin itu pakainya adalah ceftriaxone ya di MRS kan nih diberikan IV. Oke. Nah, untuk bumil ya dia dikasihnya beta lactam atau cefalosporin. Paling aman beta lactam, amoxicillin. Pada anak bisa juga diberikan cotrimoxazole dan amoxicillin. Oke, ya pokoknya kalau bumil anak udah amoxicillin aja. Gitu ya. Kalau dia ISK bawah pakainya cotrimoxazole. Ya, kalau pyelonefritis pakainya ciprofloxacin. Nanti tinggal dibalik aja. Gitu. Nah, lama terapinya kalau dia non komplikata ya udah 3 sampai 5 hari cukup. Tapi kalau misalnya dia komplikata ya 7 sampai 14 hari. Jadi agak lebih lama. Okay. Next.
Nomor 9, tata laksana yang tepat diberikan pada pasien. Nona Mimosa, 22 tahun, mengeluhkan nyeri saat kencing sejak 2 hari yang lalu. Pasien sering kencing, terasa anyang-anyangan, dan urin berwarna merah segar sejak 1 hari yang lalu. Pasien merupakan seorang pelayan di restoran dan sering menahan kencing. Pemeriksaan tanda vital 120/80, heart rate-nya 111, RR-nya 20, suhunya 37. Pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan suprapubik. Pemeriksaan urin rutin didapatkan peningkatan bakteri lebih dari 105 per lapang pandang. Tata laksana yang tepat untuk pasien adalah dia bisa pakai, saya bentar tadi belum dijelasin ya yang komplikata 7 sampai 14 hari di note-nya ini. Wes, Iya, ini toh. sama aja. Oh iya sama aja. Sudah. Oke. Ini ISK apa dulu nih? ISK bawah. ISK bawah, ya. Sistitis. Sistitis yang komplikata atau non? Non komplikata. Non komplikata. Berarti dia kenapa ya aku selalu bingung Apa? dosis. Dia nggak ada cotrimoxazole. Cotrimoxazole itu sama ini sama. Apa? Pametoxazole itu sama. Oh, sudah tambah 800. Salah toh dosisnya. Cefixim dibanding kurang. Cipro nggak sih? Cipro Cipro selama fluoxetine 5 hari. selama 5 Hari. Ya kalau ISK Mbak, ini bingung dosisnya Mbak. Ya, Kalau atas pakainya adalah Cipro dulu. Cipro. Ya, atas dulu. C dulu. Kalau misalnya bawah sistitis pakainya K dulu. Cotrimoxazole. Oh, 960. Ini salah ya dosisnya. sangat membagongkan. Oke, next. Tata laksana yang tepat diberikan pada pasien adalah Tuan B, 27 tahun, mengeluhkan kencing berwarna merah sejak 4 hari yang lalu. Pasien sering kencing dan terasa anyang-anyangan. Pasien juga mengeluhkan demam dan nyeri pada perut bagian bawah. Pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 130/80, artinya 111, RR 22 kali. Suhu 38,2, pemeriksaan fisik didapatkan nyeri tekan suprapubik. Pemeriksaan urin rutin didapatkan peningkatan bakteri lebih dari 105 per lapang pandang. Tata laksana yang tepat diberikan pada pasien adalah yang mengeluhkan demam nyeri. Dia ini termasuk cowok ya berarti. Dia masuk yang cowok, ISK komplikata. Berarti dia sama aja uretritis ya. Uretritis atau masuk sistitis tetap namanya. Sistitis. Tetap sistitis ya. Berarti pakai ini amoxicillin. Ini buat tuning nggak sih? Ini tuan. Oh iya ding. Berarti pakai Cipro. Tahu no? Bukan nggak sih dosisnya? Cipro bukan, ini sama. 500 kan? 500. Selain Cipro, tadi bisa pakai Levofloxacin. Ya. Ini ya, di sounding ya tadi ya. Selain Cipro, dia bisa pakai levofloxacin 1 kali 500. Berarti jawabannya adalah levofloxacin. Oke, next. Apakah pemeriksaan gold standard yang tepat pada pasien? Terus langsung gold standard yang diminta. Berarti kultur. Iya. Ya, gold standard kan langsung lihat ISK. Ya udah langsung aja kultur nggak mungkin dong urinalisis secara lengkap. Gitu. Oke, next nomor 12. Kemungkinan diagnosis. Namanya SILP 34 tahun. Nyeri pinggang sebelah kiri 6 jam yang lalu. Pasien mengeluhkan demam, menggigil 1 hari kemudian disertai sering kencing malam hari pada perut bagian bawah, rasa mual muntah. Lewat keluhan tersebut disangka pasien bekerja sebagai pemandu karaoke. Pemeriksaan fisik dapatkan 130/90. Nyeri ketok positif. Nyeri tekan suprapubis positif, nyeri dari pemeriksaan lab, rutin urin, proteinuria, hematuri, bakteri urin.
Leukositnya 7. Silinder leukosit positif kemungkinan diagnosis. Dia harusnya yang atas. Pyelonefritis. Pielo. Pielo? Piye. Kalau ditanya TX-nya? Karena TX-nya dia bisa pakai apa sih Pro? Cipro. Cipro atau Levo? Ya, boleh Cipro atau Levo. Berapa dosisnya? 500. Berapa kali? 2 kali 500. Cipro. Oke. Kita masuk ke batu saluran kemih. Live banget. Oke, batu saluran kencing atau batu saluran kemih itu dia juga ada gangguan BAK. Jadi kencingnya dia bisa merah, kencingnya dia bisa berhenti, tersendat gitu, atau anyang-anyangan, tapi dia nggak ada demam. Ya, terus pas kencing dia nggak ada nyeri, ya nggak ada nyeri, malah biasanya gejalanya adalah kencing berpasir. Oke, yang pertama adalah nefrolithiasis. Namanya aja nefro, berarti dia di ginjal. Ya, ada batu di ginjal. Kalau misalnya batunya di ginjal, gejalanya nyeri pinggang tok, tidak menjalar. Ya, tidak menjalar. Nyeri ketok CVA. Didapatkan adanya massa di ginjal ya jika ada hidronefrosis. Ya, jadi bisa hidronefrosis karena ada batu nyumbat, pipisnya nggak metu. Ya, akhirnya ginjalnya bengkak gitu. Selanjutnya adalah ureterolithiasis ya. Kalau uretero berarti dia di ureter, ya di saluran setelah ginjal. Nah, kalau misalnya dia uretero berarti dia nyeri pinggangnya menjalar. Ya. Kalau misalnya nyeri pinggang menjalar dari mana? Yang pertama, ini kan dibagi menjadi 3 nih, ya kan? Yang pertama itu ada yang di bagian proksimal, berarti dia di bagian sini. Ya, kalau di bagian proksimal itu dia menjalarnya dari pinggang ke umbilikus, jadi ke udel. Kalau misalnya dia sepertiga media di bagian sini, itu dia nyerinya dari pinggang, ya, dia bisa sampai ke medial paha, sampai ke inguinal, nyerinya, menjalarnya. Kalau dia di distal, dia menjalarnya dari pinggang sampai ke ujung penis atau skrotum. Kalau cewek kan nggak punya penis dan skrotum, ya udah di ujung dari uretranya itu tadi. Ya, nyerinya dari pinggang sampai bawah. Ya, kalau misalnya medial berarti sampai inguinal atau paha. Itu kalau uretero. Kalau vesikolitiasis ya, dia itu BRK-nya terhenti atau membaik saat berubah posisi. Jadi dia terus tiba-tiba, loh kok nggak terus dia agak miring gini kayak pipis anjing gitu. Dia lebih lancar kayak gitu. Oke, itu kalau dia vesikolitiasis. Kalau uretro, ya bedakan ya uretero sama uretro. Nah, kalau uretro berarti dia ada di uretra. Jadi di bagian bawah. Nah, dia itu terdapat adanya benjolan. Jadi waktu dipalpasi ada kayak batu-batunya. Bisa juga dia mengeluhkan kencing berpasir atau kencing bercabang. Ya, jadi dia kan ada batu toh. Akhirnya dia bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi kencingnya dia ada 2 arah. Gitu, bisa bercabang. Itu kalau uretro. Gitu. Oke. Klasifikasi batu nggak ditanya, ya, tak skip. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang awal itu adalah urinalisis, ya bisa didapatkan adanya hematuri ataupun kristal. Kalau pemeriksaan yang tepat, ya, pertama itu adalah CT scan non kontras, gold standarnya. Kalau kedua itu adalah
BNO IVP ya, BNO itu adalah foto polos abdomen, IVP itu dia pakai kontras. Nanti akan didapatkan radio lusen. Ingat ya, kreatininya dia harus baik karena dia pakai kontras. Terus pemeriksaan yang tepat ketiga adalah USG. Nanti akan didapatkan yang namanya acoustic shadow. Yang keempat adalah BNO. Jadi cuma foto polos biasa. Oke. Terapi ya. Terapi dia ada yang non farmako, ada yang farmako. Kalau misalnya non farmako itu dia cuma disuruh minum yang banyak agar batunya bisa ikut keluar. Kalau misalnya farmako ya dia bisa diberikan analgetik NSAID. Oke. Terus bisa diberikan spasmolitik. Kalau misalnya tindakan itu yang dioperasi itu berdasarkan ukuran batunya. Kalau misalnya batunya kecil banget kurang dari 5 mm dan dia cuma satu, ya udah konservatif aja. Gak usah dilakukan apa-apa. Tapi kalau dia batunya 5 sampai 9, ya 5 sampai 9 mm di ESWL. Jadi ESWL itu yang ditembak. Nah, itu. Terus kalau batunya dia 10 sampai 19 atau ada di distal, ya, dia di URS, dioperasi. Uretrolistrik-tropi bla bla bla, gitu kan. Ya. Terus kopi. iku aku lali iki. Oke. Uretroskopi ya. Terus habis itu ada kalau dia batunya besar banget ya udah tinggal dibuka PCNL dibedah ambil batunya. Gitu. Latihan soal. Nomor 13, apakah diagnosis yang tepat sesuai kondisi pasien? Tuan opet ya, sama tuh guys. Soalnya nek masalah apa lagi? Tuan opet berusia 68 tahun datang dengan keluhan BAK tidak lancar. Pasien sering mengalami kencing tersendat, namun jika berubah posisi maka kencing dapat lancar kembali. Terdapat riwayat kencing berpasir. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 150/90, heart rate-nya 70, RRM 22, suhu 36. Nyari ketok ginjalnya negatif, nyari tekan suprapubik positif. Dia ini bisa jadi vesiko. Iya kan vesiko. Karena dia di ininya perubahan posisinya ini membaik. Resiko licin. Terus ya, kasnya aja, kita ngafalin kasnya aja. Kalau dia di ginjal berarti dia kok CVA positif ya nefro. Kalau dia ini menjalar dia uretero. Kalau kencing berpasir atau bercabang dia kasih kayak mana? Bercabang. Beda dia. Bercabang. Satu nih di sini paling bawah. Oh, bercabang. Ya kan uretro. Bercabang. Pipisnya bercabang. Oh, bukan yang benjolan tadi ya? Ada benjolannya. Ada bercabang juga. Oke. Lanjut. 14. Komposisi batu. Tuan Dedi, 48 tahun, pemeriksaan dokter karena nyeri BAK, sudah diperiksakan 2 hari terakhir, keluhan disertai nyeri pinggang. Pada pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Pada regioflank positif. Pada pemeriksaan radiologi tidak dapatkan adanya gambaran opasifikasi. Dokter menduga bahwa batu tersebut tidak digambarkan melalui foto rongsen biasa. Apakah kemungkinan batu penyebab keluhan pasien? Oke, di sini opak toh, berarti kan dia putih kan. Opasifikasi berarti kan dia opak. Kita lihat di sini. Jadi nggak keluar sih ini tuh. Ya. Kalau misalnya dia batunya kalsium, dia warnanya putih, opak. Kalau misalnya dia karena batu asam ya, asam murat, asam jengkolat, dia warnanya hitam. Kalau batu struvit, ya dia warnanya opak, tapi dia batunya Stockholm besar-besar. Udah gitu aja. Ya, kalsium putih, asam hitam, struvit, Stockholm. Oke.
Tuh, putih Staghorn. Nice. Berarti kalau ini Kalsium. kalsium. Betul. Wah, ini sindroma nefro atau nefritik. Saya. Iya sih, aku juga belum menyadari sih, Mbak. Kayak Biasanya kan rasanya. aku kan kalau misalnya di kos kan dulu tuh aku belinya air mineral terus kan. Karena lebih enak nggak bawa Terus habis itu kayak aku tuh sekarang pesen galonan gitu. Pesen galonan kok rasanya beda ya. Kayak ada pasir-pasirnya padahal ini aqua gitu. Kok asli, cuman kok beda. Aneh banget deh aku galon. Aku dulu kan pakai botolan ya. Aku dulu nggak bisa minum galon. Jadi aku pakai botolan. Kan di rumah kan semua orang rumah tuh pakai botolan juga. Jadi aku tuh selalu bawa 2 kardus. Tapi aku capek ngangkatnya ke atas. Terus akhirnya aku lihat tonggo-tonggoku kok ada galon depan ininya. Terus aku nanya-nanya, iya di sana ini bisa langsung diantar sampai depan kamar. Akhirnya aku beli galon. Beli galon tapi aku nggak doyan. Akhirnya aku beli ini doyan. Ini doyan. Ya. Soalnya kebiasaan kecil ya. Iya. Lagian loh, ya Allah, beli ini terus berarti air aqua gitu. Ya di rumah tuh kayak orang jualan aqua besar, aqua tanggung, aqua gelas buat tamu. Oh, sampai Amel berarti ya. Cuman kalau Amel dia ini sih ya masih ada galon. Oh. Cuman dia pasti minumnya ya beli aqua gitu, aqua berdus-dus nanti nggak ngambil. Iya iya. Ya, makanya dari dulu tiap jaga kan naik mobilku mesti ada skerdus gitu. Cuman capek ya Bu kalau ngangkut. Maksudnya naik mobil tuh oke lah ya. Naik ngangkut ke atas loh. Capek, betul. Pusing apa yang ngangkat. Apa sih mau? Oke. Kayak terus baterai ini. Ini cepat gak apa-apa ini. Itu wifi, lampunya aja yang Ini. Heeh. Kak Impel. Kak, Oh. Kak sempetan gitu. Besok lebih pagi bisa nggak? Cara aja kalau sulit bangun di sini. Oh iya. Kopak gak sih sama kopak gak sih? Boleh sih mau kopak. Mau banget. Di mana kopaknya Fore? Enggak, lainnya aja kalau kopak. Dia. Kemarin aku tak tanyain kan, motivasi dong, kamu kok bisa rajin termotivasi belajar tuh karena apa? Dia bilangnya, aku belajarnya sama lihat Minggu, Mbak. Ya Allah. Ya gue motivasi nih. Masalahnya sekarang aku tuh lagi tidak mengidolakan siapa gitu kan ya. Iya, dan aku tidak termotivasi. Mbak, bangun. Apa sesok bangun belajar. Sedih. Oke. Nah, sindroma nefro atau nefritik ya. Nah, kalau misalnya sindroma nefronefritik, dia itu karena autoimun. Kita bahas dulu yang pertama, ini harus benar-benar nih ya. Paham. Yang pertama adalah sindroma nefro. Ya, nefrotik. Etiologinya itu pada anak ya, ini adalah autoimun ya, autoimun. Imun. Ya, kalau misalnya pada anak itu dia apa namanya minimal change disease. Apa ya istilahnya ya? Kayak kelainan autoimun kongenital gitu loh. Nah, kalau pada dewasa itu karena nefropati diabetes. Tapi kebanyakan sindroma nefrotik itu pada anak-anak mostly. Gejalanya ya, gejalanya itu adalah yang pertama edema anasarca. Jadi semuanya dia edem, gemuk, gendut. Terus dia ada hipoalbumin. Ya, edemnya itu karena dia ada hipoalbumin. Albumin itu fungsinya adalah untuk mengikat air. Nah, kalau misalnya dia kekurangan hipo, berarti nggak ada yang ngikat airnya itu. Makanya dia bisa edem. Terus ada proteinuri masif. Jadi dia bisa +3 sampai +4 proteinuria. Terus ada hiperlipid gendut. Ya, kolesterolnya dia tinggi. Itu kalau nefro. Ya. Oke. Oh, itu kan bundar, berarti dia gendut.
Oke. Untuk pemeriksaan penunjangnya pakai urinalisa awalnya. Ya, nanti akan didapatkan proteinuria masif. Ya, bisa +3, +4 gitu. Ya, terus ada yang namanya oval fat bodies. Oke. Nah, terus pada gold standarnya itu pakai biopsi dan tidak ada sel podosit pada ginjalnya. Cara cah ini. Hehehe. Ya, oke. Kalau pemeriksaan yang tepat itu adalah uji ESBA atau protein 24 jam. Jadi dicek proteinnya terus selama berhari-hari. Tata laksananya non farmakonya adalah diet rendah garam. Dikasih protein ya 1 sampai 1,2 gram per BB per hari. Farmakonya adalah menggunakan prednison karena dia autoimun. Oh iya. Ya kan? Jadi harus pakai kortikosteroid. Oke, di bawah dijelaskan nggak? TX-nya. Langsung di sini ya. Boleh. Langsung ke sini dulu. Tata laksana sindroma nefrotik. Ya kan tadi kan pakainya prednison kan. Nah, pengobatannya itu selama 2 bulan. Ya, atau 8 minggu. Ya, tahap pertama atau bulan pertama, maksudnya tahap pertama itu bulan pertama, itu prednisonnya dikasihnya 2 mg per berat badan per hari. Atau setara dengan 60 mg per hari dikasih setiap hari. Oh iya. Selama 4 minggu. Gitu. Oke. Kalau di bulan kedua itu pakainya adalah prednison 1,5 mg per kilogram berat badan per hari atau setara dengan 40 mg per hari tapi selang-seling. Oh, di tap off. Iya, tapering off. Hari ini minum, besok enggak, lusa minum, kayak gitu terus tiap hari. Oke, ini selama 4 minggu juga. Nah, ada yang namanya istilah pengobatan. Kalau dia remisi, ya berarti dia sembuh. Ya, sembuh. Berarti dia tidak ada proteinuri 3 hari berturut-turut. Jadi memang harus dilakukan proteinuri terus kan. Berturut-turut 3 hari itu, oh berarti nggak ada. Berarti dia sudah remisi total. Oke. Selanjutnya, relapse, kambuh. Oke, dia kambuh. Dia ada proteinuri 3 hari berturut-turut. Nah, relapse itu ada yang relapse jarang, ada yang relapse sering. Kalau misalnya relapse jarang, berarti kambuhnya itu kurang dari 2 kali per 6 bulan atau 1 kali per 6 bulan. Ya toh? Kalau dia relapse sering, berarti 2 ya, minimal 2 sampai berapa kali per 6 bulan. Bingung nggak? Enggak toh? Oke. Selanjutnya adalah sensitif steroid atau dependent steroid. Ya, kalau sensitif steroid berarti kan dia bisa pakai steroid atau malah dia ketergantungan steroid gitu. Jadi untuk sensitif steroid dan dependent steroid ini dia kalau misalnya remisi setelah tahap 1, tapi dia relapse. Ya, dia sudah remisi nih. Tapi dia relapse, ya relapse kembali setelah tahap 2 selesai. Jadi waktu tahap 1 dia kan dicek lagi tuh proteinuri. Oh, dia remisi nih. Ya udah lanjut ya tahap 2 gitu. Tahap 2 ternyata dia ada relapse. Proteinuri positif 3 hari berturut-turut. Nah, ini namanya adalah sensitive steroid atau ketergantungan Steroid. Iya, Jadi dia nggak dependent. bisa lepas steroid itu. Ya, Muncul lagi. muncul lagi. Terus kalau misalnya resisten ya udah nggak bisa dikasih steroid, ya kan? Tidak remisi setelah tahap 1. Harusnya setelah tahap 1 ini dia remisi. Tapi memang kalau misalnya steroid kan nggak bisa langsung stop, makanya harus di tapering. Makanya dikasihnya adalah selang-seling itu tadi. Gitu. Ya kalau misalnya dia resisten terhadap steroid, tata laksananya dikasih imunosupresan diinjeksi. Gitu. Oke, itu yang sindroma nefrotik. Nah, ini yang sindroma nefritik pakai I, ya. Nah, etiologinya
Infeksi. Ya, infeksi Streptococcus beta hemolyticus grup A. Atau kita bisa bilang ini glomerulonefritis. Ya. Ya, etiologinya juga ada JNAPS. JNAPS itu adalah glomerulonefritis. Ya. Glomerulonefritis akut itu karena streptokokal. Karena streptococcus. Glomerulonefritisnya karena streptococcus. Ada juga IgA nefropati seperti Buerger disease. Ada juga autoimun seperti lupus nefritis. Ya kan, ini kan juga autoimun kan? Dia loh infeksi. Infeksinya yang awalnya dia dirawat ISPA, jadi bisa menyebabkan sindroma nefritik. Nah, khasnya sindroma nefritik itu adalah BAK-nya seperti cucian daging atau kola. Jadi BAK-nya dia warnanya merah kayak bekas cucian daging atau malah kayak cola, Coca-Cola gitu. Terus ada gross hematuri. Karena dianya kurus, berarti tidak ada edem atau malah edema minimal. Proteinurinya dia bisa ada, bisa enggak ada. Gitu. Pemeriksaan penunjangnya awalnya urinalisa, nanti akan didapatkan hematuri. Kalau pada genaps ya akan didapatkan astonya dia meningkat positif. Oke. Terus kalau lupus dia anatesnya atau anti DS DNA tesnya dia positif. Kalau Buerger disease biopsi IgA-nya dia positif. Nanti kalau di soal itu yang paling sering dikeluarkan astonya. Astonya. Nah, dia tata laksana non farmakonya itu adalah diet rendah garam dan rendah protein. Kalau di sini dia dikasih protein nefrotik, kalau dia nefritik tidak diberikan protein. Farmakonya karena dia karena infeksi ya streptokokal dikasihnya adalah antibiotik. Injeksi bukan oral. Ya, injeksinya pakai penisilin 1,5 juta unit ya per 6 jam. Gitu. Secondnya ya pakai erythromycin kalau ini PO ya, tapi jarang ya. Biasanya pakai injeksi penisilin. Buerger disease ya udah dikasih. Buerger atau lupus dikasih kortikosteroid, kalau hipertensi nanti dikasih ACE. Gitu. Ya pokoknya kalau nefritik tata laksananya antibiotik. Kalau nefrotik berarti dia pakai kortikosteroid. Oke, next. Apa etiologi kasus tersebut? Seorang anak perempuan 8 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan bengkak pada kelopak mata, terutama saat bangun pagi. Keluhan dialami sudah 2 hari ini. BAK seperti cucian air daging. Pasien memiliki riwayat sakit radang tenggorokan 2 minggu yang lalu. Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 140/90, nadinya 100, suhunya 37, tonsilnya T2, T3, edema palpebra bilateral. Tungkai piting edem hasil lab menunjukkan albumnya 3. Apa etiologi kasus tersebut? SBHA. SBHA. Bukan aureus ya? Bukan. SBHA itu streptokokal beta hemolyticus grup A. Ya, SBHA. DX-nya? DX-nya dia yang I. Sindroma Nefritik. Atau glomerulo nefritis. Sama aja. Nanti jangan pilih. Next, nomor 16. Klasifikasi yang sesuai pada pasien. Seorang anak R usia 9 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan bengkak pada seluruh tubuh sejak 3 hari yang lalu. Keluhan disertai BAK berbusa. Tanda vitalnya 110/70, nadinya 88, RR 22, suhunya 37. Pada pemeriksaan fisik generalis didapatkan edema anasarka. Hasil pemeriksaan lab didapatkan proteinuria positif 3, kolesterol darah 450 mg per dl, albuminnya 2,1 gram per dl. Pada evaluasi 4 minggu pasca pengobatan tahap 1 didapatkan proteinuri selama 1 minggu.
klasifikasi apa yang didapatkan pada pasien? Dia berarti yang tahap 2. Dia masuk tahap 2 atau sekarang? Ya. Ini kan sudah dievaluasi 4 minggu, tahap satunya nih. Dia proteinuri toh, selama 1 minggu berarti dia sembuh berarti? Sembuh. Resisten nggak mungkin. Resisten nggak mungkin. Sensitif enggak. Sensitif itu bisa loh. Oh iya. Sensitif itu kan berarti dia sensitif. Oh. Maksudnya sensitif atau dependent. Dia tahap 1 kan dia sensitif. Ya kan, sensitif steroid. Tapi kalau misalnya nanti di tahap 2 proteinurnya positif, berarti dia dependent. Oh iya. Kalau misalnya dia remisi, berarti dia tahap 2 selesai. Ya, udah tahap 2 nih, udah selesai tahap 2. Terus dicek proteinurnya 3 hari, dia berturut-turut negatif. Berarti dia relapse. Duduk. Jarang, bukan. Dia selama didapatkan proteinuria negatif selama 1 minggu, kan berarti dia tahap 2 yang sembuh, yang berturut 3 hari. Oke, saya tak baca sih ya. Aku salah baca. 9 tahun, keluhan bengkak. Terus dia ada ini generalisata. Oke, didapatkan edema. Didapatkan proteinuri. Oke, kolesterolnya tinggi, albumin turun. Pada evaluasi 4 minggu, 1. Oke, berarti sekarang tahap 2. Betul. Tahap 2 ya. Tahap 2 kan belum selesai. Ya. Sekarang. Ya toh, tahap 2 kan belum selesai. Nah, kalau tahap 2-nya dia belum selesai, berarti dia proteinuri, berarti dia proteinuri negatif. Proteinuri positif. Ini. +3. Atasnya. Didapatkan ada hasil pemeriksaan lab, didapatkan proteinuri +3. Bla 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 bla. Pada evaluasi 4 minggu. Kan dia udah 4 minggu nih. Pasca pengobatan tahap 1, berarti tahap 1 sudah selesai. Tahap 1 sudah selesai. Didapatkan proteinuria negatif selama 1 minggu. Nah, sekarang tahap 2 kan. Tahap 2, betul. Nah, tahap 1-nya waktu itu selesai. Dia negatif nih proteinurinya. Berarti kan dia sensitif. Iya. Iya kan? Tahap 2-nya sensitif berarti. Tahap 1-nya. Tahap 1. Oh. Iya kan? Iya. Sensitif. Sekarang kan masih tahap 2. Tahap 2 masih berjalan. Masih berjalan. Terus dia ada proteinuri +3. Berarti nggak ada. Dia sekarang nggak ada proteinuri nggak sih? Ini loh. Hasil pemeriksaan lab didapatkan proteinuri +3. Ya, itu kan evaluasi 4 minggu pasca tahap 1. Pada evaluasi 4 minggu pasca pengobatan tahap 1 didapatkan proteinuri negatif selama 1 minggu. Berarti dia sudah negatif kan? Oke. 3 hari lalu. Sekarang ada proteinuri. Pada evaluasi 4 minggu pasca. Oke, pas itu sudah negatif. Oke. Iya. Klasifikasi sesuai, dapatkan proteinnya negatif. Ini kan baru tahap 1. Ya. Sudah selesai tahap 1 kan, dia ke tahap 2. Tahap 2 ini proteinurnya wis gak ada selama 1 minggu. Tahap 2 tapi kan belum selesai. Iya. Harusnya 4 minggu. Betul. Nah, dikatakan remisi, dikatakan relapse kalau pengobatan tahap 1 dan tahap 2 sudah selesai. Oke. Gitu. Nah, sekarang masuk tahap 2. Ya toh. Tahap pada evaluasi 4 minggu pasca pengobatan tahap 1 didapatkan proteinuri negatif selama 1 minggu. Berarti dia sensitif kan? Sensitif. Ya. Sekarang masuk tahap 2 toh. Ya, tahap 2. Kalau aku itu dari soal ini ya. Saat ini yang dia tahap 2 ini, dia ada ini +3 proteinurinya. Tapi sebelumnya waktu tahap 1, ya tahap 1 selesai, dia proteinurinya negatif. Berarti berhasil dong tahap 1-nya. Ya kan, berhasil sensitif dong. Kan masih belum bisa dikatakan dia remisi atau relapse. Karena 2 tahap itu masih belum selesai. Oke. Ya. Terus
Sekarang nih tahap 2 nih, tapi dia ada protein nuri. Berarti masuknya adalah Yang ada protein nuri ya berarti. Ini yang mana sensitif atau resisten? Kan ya sensitif. kalau resisten dia tidak bisa pakai protein nuri, nggak bisa. Oh, ini kan berarti masih bisa ini toh, tahap satunya masih relapse. bisa. Kalau relapse tahap 2 sudah selesai. Lah terus apa terusan? Berarti Kok bisa dependen? Tadi katanya yang sensitif atau dependen itu nggak bisa pakai protein nuri. nggak bisa pakai protein nuri. Iya. Ini sensitif steroid, dia itu remisi setelah tahap 1. Berarti dia istilahnya sembuh. Setelah tahap 1 kayak tadi kan, dia sembuh kan tahap satunya. Mesti setelah tahap 1 selesai, protein nurinya dia negatif. Kalau dependent, ya ini adalah sensitif nih. Sensitif steroid. Kalau yang remisi setelah tahap 1 tuh sensitif. Terus dia relapse kembali setelah tahap 2 selesai. Atau saat tahap 2. Ya, ini adalah dependent. Jadi dia harus pakai steroid Terus lagi. iya. Berarti yang Dependent. Saya bingung ya dari soal ini. bahasa soalnya membingungkan. Coba Dari soal ya. Kalau misalnya nih anak R ya, anak R nih ya, dia sudah pengobatan tahap 1 nih. Tahap 1 ternyata dia protein uri negatif ya, protein urinya dia negatif. Tahap 2 protein uri negatif juga. Tahap 2 ya kan? Tapi setelah itu berapa ya? 1 bulan setelahnya dia kambuh, ada protein nuri. Ya. Terus dia dikasih 2 tahap ini selesai. Oh ya, berarti dia yang steroid tadi. Belum. Ketergantungan steroid. Belum. Belum. Selesai nih, berarti kan dia sudah 3 bulan kan, ya kan. Setelah itu, setelah selesai, dia 1 minggu setelahnya, ya, dia positif lagi protein nuri. Berarti relapse yang kamu jarang atau sering? Dia terakhir berapa kali dalam seminggu? Kalau misalnya jarang sama sering kan 6 bulan. Oh iya, bulan. Dia tadi berarti sering kan baru 3 bulan. Bulan ini bulan keempat. Ini bulan keempat toh. Berarti kan dia sudah 2 kali nih. Berarti dia relapse kambuh sering. Ya itu kalau contoh soal relapse kambuh. Oke. Terus sensitif atau dependent? Ya, sensitif atau dependent nih? Dependent berarti. Yang ini. Yang siapa? Yang ini, soal ini. Yang mana dependent berarti itu? Yang mana yang soal kamu buat? Iya, dependent. Karena dia kan ketika selesai pengobatan muncul lagi. Selesai pengobatan muncul lagi. Iya, berarti bisa tergantung steroid. Tergantung. Tapi kalau misalnya mau dibilang ini relapse sering juga bisa toh? Iya, bisa. Jadi ini tergantung jawabannya. Oh, oke. Gitu ya. Oke. Ya, dependent bisa. Oke, 1 soal lagi. Misalnya dia dikasih steroid tahap 1. Tahap 1. Tahap 1 protein urinya dia masih positif nih. Ya udah dilanjut dong tahap 2. Betul. Tahap 2. Tapi masih positif juga. Berarti dia ini resisten steroid. Gitu. Terus 1 lagi, kalau dia tahap 1-nya dia protein uri negatif, tahap 2 protein uri negatif, berarti sembuh. Remisi. Gitu. Nah, tapi ternyata 4 bulan atau 5 bulan setelahnya dia kambuh. Berarti relapse sering. 5 bulan setelahnya. 5 bulan setelahnya berarti 6 bulan ke atas jarang. Kalau 6 bulan ke atas 5. Iya kan berarti 5. Iya kan. Boleh. Gitu kan. Sangat tricky sekali ya. Gitu, oke.
Masa di ginjal. Politis. Alhamdulillah. Ini jarang keluar sih. Asam basa juga jarang keluar. Boleh nggak di skip? Boleh. Selesai dong. Iya, soal aja. Oke. Masa di ginjal jarang keluar ya? Asidosis ini nggak sering keluar, tak? Aku kemarin keluar nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, nggak pernah keluarin. Bahas soal ini aja. Soalnya medical. Bu, saya mau ngajar, Bu. Oh iya, ya. Aku besok aja, Bu. Besok ya? Besok ya. Oke. Kita akhiri ya? Ya. Boleh? Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto loh.